Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 3 Maret 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 21 ayat 33 hingga ayat yang ke-46. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena cinta dan kasih-Mu sehingga sampai dengan saat ini kami masih menikmati waktu pemberian-Mu. Dan biarlah kami terus melakukan menurut apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Terus berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Injil Matius 21 ayat 33 hingga ayat yang ke-46. Di bawah perikop perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema yang menuntun kita di dalam perenungan ini adalah melayani dengan kasih Bapa. Pasti semua kita tahu lagu melayani dengan sungguh. Terkait dengan pelayanan, sebagai seorang anak tentu akan mengusahakan apa yang terbaik bagi orang tua terkasih.
Itu bagi seorang anak yang punya kasih yang besar kepada orang tua dan melihat orang tua sebagai bagian daripada bagaimana kita melihat mereka sebagai yang harus kita hormati. Begitu juga hari ini kita diajak untuk bagaimana kita sebagai anak-anak dari Bapa kita. Bagaimana sikap kita dalam melayani? Apakah kita menganggap bahwa pelayanan yang selama ini kita kerjakan, itu kita kerjakan berdasarkan apa yang kita mau, karena ini pelayanan kita. Tetapi firman Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan milik kita. Kita hanyalah alat. Dan sebagai alat, kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita. Ketika kita membaca bagian perenungan ini, kita akan melihat bagaimana pengajaran Yesus. Bagaimana ia melihat dan ia mau menggambarkan kepada semua umat bahwa pelayanan itu adalah milik Allah. Pelayanan itu adalah bagaimana kita melihat Allah sebagai sang pemilik pelayanan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ini adalah perumpamaan yang menggambarkan penolakan anak Allah yang tunggal oleh Israel. Jadi Israel menolak ia, tidak melihat bagaimana kerajaan Allah itu sedang dikerjakan. Israel telah menolak Mesias dan kerajaannya. Karena itu, kerajaan Allah dan kuasanya diberikan kepada orang lain. Kepada mereka yang menerima Injil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Allah itu dia pemilik pelayanan. Ia mau supaya anak-anaknya menerima kerajaan Allah itu. Karena Allah berkuasa. Ketika ia memerintah untuk bagaimana kerajaan itu dikerjakan, maka sebagai anak harus bersedia dan meninggalkan dunia ini supaya hidup dalam kerajaan Allah. Kita sebagai anak-anak, tugas kita hanya bilang iya saja. Harusnya bilang siap. Iya Bapa. Tetapi kalau kita menolak, maka kita adalah anak yang tidak patuh. Begitu juga dalam kehidupan kita, Papa Mama, saudara-saudariku. Bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan rumah tangga, jangan pernah kita melihat bahwa itu milik kita, tetapi itu milik Allah sebenarnya. Begitu juga dalam pekerjaan, itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Sehingga bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi prinsip kerajaan Allah. Mari kita undang Roh Kudus untuk hidup di dalam kita. Dan biarlah diri kita ini mengatakan tentang kerajaan Allah itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih. Allah memelihara kami dalam hidup ini. Memberikan kami hidup untuk kami berkarya dalam hidup ini. Terus memberkati kami, semua kami,
dalam keadaan kami. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.